Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang ngerem kekuasaan negara biar nggak jadi absolut dan kebablasan? Nah, di Indonesia, jawabannya itu ada di sebuah sistem yang lumayan canggih yang dirancang untuk mengendalikan kekuasaan itu sendiri. Hari ini, kita bakal bongkar mesin ketatanegaraan itu dan kita lihat bareng-bareng gimana seharusnya sistem ini melindungi kebebasan kita semua. Kalimat ini adalah jantung dari semua yang akan kita omongin. Sejarah udah membuktikan berkali-kali, kekuasaan absolut yang nggak ada kontrolnya hampir selalu berujung pada penindasan. Nah, inilah teka-teki utama yang harus dipecahkan oleh setiap negara hukum. Gimana caranya kita mencegah hal itu terjadi? Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita membangun pagar di sekeliling kekuasaan? Jawabannya ternyata bukan dengan satu pagar tebal, tapi dengan memecah kekuasaan itu sendiri. Sebuah ide yang brilian dan usianya udah ratusan tahun. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu dong bahayanya apa. Coba deh bayangin, kalau cuma ada satu lembaga yang punya kuasa untuk bikin aturan, ngejalanin aturan itu, sekaligus ngehakimin siapapun yang melanggar. Gak bakal ada yang bisa ngelawan kan? Nah, inilah mimpi buruk yang coba dicegah oleh para pendiri negara modern di seluruh dunia. Dan solusinya, wah ternyata elegan banget. Jangan pernah taruh semua telur kekuasaan dalam satu keranjang yang sama. Ide ini kita kenal sebagai trias politika, atau politik tiga cabang. Konsepnya mungkin udah tua, tapi percaya deh, inilah cetak biru yang jadi dasar hampir semua negara demokrasi modern saat ini. Arsitek utama di balik ide ini adalah seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu. Bayangin, di tahun 1748, saat raja-raja masih berkuasa mutlak di Eropa, dia nerbitin sebuah karya monumental yang ngajuin ide super radikal. Pecah kekuasaan negara jadi 3 bagian. Tujuannya apa? Buat melindungi kebebasan warganya. Jadi, Montesquieu ngebagi fungsi pemerintahan jadi 3 peran utama yang beda banget. Pertama, ada legislatif. Tugasnya ngerancang dan bikin undang-undang. Terus, eksekutif yang ngejalanin undang-undang itu sehari-hari. Dan terakhir, ada yudikatif yang menafsirkan hukum dan mastiin keadilan ditegakkan. Simpel kan? Nah, ini dia kunci pemikirannya. Yang bisa diringkas dalam kutipan ini. Kekuasaan harus menjadi penyeimbang bagi kekuasaan. Artinya apa? Artinya, setiap cabang itu nggak cuma kerja sendiri, tapi juga punya tugas buat ngawasin dan ngerem cabang lainnya. Inilah mekanisme jenius yang kita kenal sebagai checks and balances. Kalau kita ngikutin teori ini secara ketat banget, namanya jadi pemisahan kekuasaan. Bayangin aja, 3 pilar yang berdiri kokoh tapi benar-benar misah. Masing-masing punya urusannya sendiri dan sama sekali nggak boleh ikut campur urusan yang lain. Model ini sangat tegas dan kaku. Tapi, ada juga model yang lebih fleksibel, namanya pembagian kekuasaan. Nah, di sini bayanginnya bukan pilar, tapi roda gigi yang saling nyambung. Tiap cabang punya tugas utama, tapi mereka harus kerjasama dan saling awasi supaya mesin negara bisa jalan. Dan inilah model yang dipilih Indonesia. Kenapa? Karena dianggap lebih pas buat sistem presidensial yang butuh koordinasi dinamis antar lembaga. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang, yuk kita bedah gimana konsep ini diterapin dalam praktik di Indonesia dengan segala keunikan dan tentunya tantangannya. Jadi biar makin jelas ya, konstitusi kita itu nggak membangun pilar-pilar yang terpisah. Sebaliknya, Indonesia merancang sebuah sistem roda gigi, di mana kekuasaan itu dibagi secara fungsional. Artinya ada hubungan kerja, ada kolaborasi, dan ada mekanisme saling kontrol yang terus-menerus bergerak di antara mereka. Yuk kita bedah satu-satu. Mulai dari legislatif, DPR, DPD, dan MPR. Harusnya sih mereka ini jadi suara rakyat yang ngawasin pemerintah. Tapi kenyataannya gimana? Dominasi kepentingan partai politik seringkali bikin fungsi pengawasan ke eksekutif jadi tumpul. Hasilnya, kualitas undang-undang yang dibikin pun jadi taruhannya. Lanjut ke eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Idealnya mereka ini mesin pemerintahan yang efisien. Tapi di lapangan, kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan dan seringnya ada tumpang tindih wewenang bikin pemerintah pusat jadi terlalu dominan. Ini yang kadang menyulitkan koordinasi dengan lembaga lain dan juga pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yudikatif yang seharusnya jadi wasit yang netral. Lembaga kayak Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu benteng terakhir konstitusi kita. Tapi lagi-lagi ada tapinya. Tantangan terhadap independensi mereka, entah itu beneran atau cuma persepsi publik, plus putusan yang kadang nggak konsisten, bisa meruntuhkan kepercayaan kita pada seluruh sistem hukum.
Tapi pembagian kekuasaan di Indonesia itu nggak cuma ke samping loh, antar lembaga di pusat. Ada juga pembagian kekuasaan yang penting banget, yaitu yang ke bawah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mekanisme ini kita kenal sebagai otonomi daerah. Gampangnya gini, ini adalah bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebagian wewenang dibagi dari pusat ke daerah. Tujuannya mulia, biar pengambilan keputusan lebih dekat sama rakyat, dan sekaligus jadi penyeimbang kekuasaan bagi pemerintah pusat. Nah, pembagiannya ini nggak asal-asalan, ada logikanya. Ada 3 jenis urusan. Pertama, yang absolut. Ini hal-hal strategis yang cuma bisa diurus pusat, kayak pertahanan negara. Kedua, yang konkuren. Ini urusan yang dikerjain bareng antara pusat dan daerah, contohnya pendidikan dan kesehatan. Terakhir, urusan umum yang butuh koordinasi semua pihak. Kalau kita sederhanain, prinsipnya begini nih. Pemerintah pusat fokus pada hal-hal yang strategis dan berskala nasional. Sementara itu, pemerintah daerah fokus ke pelayanan publik langsung dan mengelola potensi lokal mereka. Jadi, keduanya punya peran yang saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih. Nah, setelah kita lihat semua desain idealnya, baik yang horizontal maupun vertikal, kita harus jujur mengakui, menjalankan semua ini dalam praktek, itu penuh dengan tantangan. Nggak semulus teorinya. Dan ini kesimpulan paling pentingnya. Sistem ini tuh bukan mesin sempurna yang bisa jalan sendiri. Dia ini mekanisme yang butuh dirawat terus-menerus. Dan yang ngerawat itu siapa? Ya kita, masyarakat, yang terus ngawasin dan juga komitmen dari para pejabat negara. Ini adalah pekerjaan yang nggak akan pernah ada selesainya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan segala plus-minusnya, menurut Anda, sejauh mana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ini udah berhasil atau mungkin gagal dalam melindungi hak dan kebebasan Anda sebagai warga negara? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.